Bab 1276 Tantangan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah beberapa waktu, Minos dan istri-istrinya akhirnya berpisah dengan para wanita yang ingin mengenal mereka. Kelompoknya akan berada di sekte ini selama beberapa hari. Jadi, para wanita itu tidak perlu mencekik mereka dengan keraguan atau keinginan mereka untuk dekat dengan Minos. Kemudian, Maisi, Angelika, dan Patiens melepaskan mereka sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengenal sekte tersebut. Markas besar organisasi ini seperti sebuah kota di dalam Cloud City, dengan beberapa tempat untuk dikunjungi. Ruth tahu tempat-tempat ini, jadi meskipun saudara perempuannya telah pergi bersama mereka, dia memimpin jalan untuk menunjukkan kepada keluarganya tempat di mana dia dibesarkan. Karena hari sudah malam dan sebagian besar toko yang berhubungan dengan perdagangan teknik spiritual tutup, mereka tidak akan berjualan hari ini. Jadi, selain menunjukkan beberapa tempat, Ruth hanya mengajak mereka melihat-lihat daerah itu dan bersenang-senang. Sementara itu, Thalia mengikuti kelompok saudara perempuannya, sesekali menatap Minos dengan penuh minat di matanya. Dia tahu itu salah, tetapi sialnya, dia menginginkan pria saudara perempuannya. Jadi meskipun merasa bersalah, Thalia memikirkan Minos dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan oleh saudara iparnya. Aku tidak sabar untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dia merenung saat melihat Minos mengedipkan mata padanya. Namun kemudian Abi membicarakan topik serius. Minos, menurutku sebaiknya kau berhenti menolak untuk menjadi pewaris sekte ini. Thalia adalah orang pertama yang terkejut, mengesampingkan sensasi yang dialaminya sebelumnya untuk melihat wanita berambut biru itu. Menurutku juga begitu. Gloria setuju. Dengan sekte awan kelabu, akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan tujuan kita tanpa terlalu banyak mengambil risiko saat kita masih lemah. Minos mengerti mengapa mereka berpikir seperti itu, tetapi dia juga mengingat harga dirinya dan kerugian dari melakukannya. Sikap seperti itu akan sangat mempersulit hubungan kita dengan kekaisaran dan keempat negara bagian itu. Abi mengangguk dan berkata, ya, tetapi jika kita merahasiakannya sampai kau mencapai level 70, kita dapat menikmati hal-hal positif tanpa risiko. Dan pada saat itu, akan sulit bagi organisasi lain untuk menciptakan masalah bagi kita. Ruth kemudian menyatakan pendapatnya. Kau bisa bicara dengan kakekmu agar dia mengumumkan posisimu sebagai penerusnya saat kau mencapai level 70. Dengan begitu, berita tidak akan bocor, dan semua kekuatan lain hanya akan menjadi rumor yang sudah ada sekarang. Thalia mendengar komentar ini dan ikut campur dalam pembicaraan mereka. Apa yang kau bicarakan? Mengapa akan ada masalah bagi Minos untuk menjadi penerus pemimpin sekte? Mereka menatap Thalia dan terdiam sementara Minos memikirkan masalah itu. Dalam pandangan Minos, semuanya akan menjadi rumit karena dia sudah memiliki perjanjian dengan Vogel dan keluarga Edward Stone. Namun jika dia menjadi pemimpin sekte awan kelabu, dia akan memiliki tanggung jawab sebagai pengikut kaisar, meskipun dia adalah sekutu dengan pangkat genap seorang kepala negara. Novel Top 1, Orge. Di tengah semua ini, masih ada Isabella yang gila, yang dapat mengurangi keandalannya terhadap keempat negara bagian itu beserta posisi pemimpin sekte itu. Seluruh situasi mereka dapat menjadi rumit ke tingkat yang baru jika Minos menerima saran Oswald. Mereka semua tahu itu tetapi tidak akan menjelaskannya kepada Thalia. Minos kemudian berkata kepada saudara iparnya, ikuti berita di masa mendatang, dan kamu akan mengerti ini. Pokoknya, kata Ruth, jika kamu melakukan ini, kita akan memiliki sekte, Vogel, dan seluruh wilayah utara di pihak kita dalam waktu sekitar 10 tahun. Kita akan dapat meningkatkan level dataran hitam tanpa harus memelihara prajurit kita selama bertahun-tahun secara perlahan. Abi menambahkan, dan dengan itu, posisi kita akan menjadi kurang rentan ketika negara-negara lain mulai memperhatikan kita. Itu benar, Minos berpikir, merasa bahwa jika dia menambahkan sekte ini ke pasukan Vogel, dia akan mendapatkan peningkatan sekitar 30% dalam hal kekuatan total jaringan pengaruhnya. Biarkan aku memikirkannya selama beberapa hari. Dia berkomentar setelah beberapa saat, memuaskan istri-istrinya, yang telah memutuskan untuk meyakinkannya tentang hal itu. Thalia tetap ingin tahu tentang apa yang ada dalam pikiran mereka dan tertarik pada fakta bahwa mereka berbicara seolah-olah sekte itu lebih kecil dari Black Plain. Mereka bertindak seolah-olah kita adalah orang-orang yang akan bergabung dengan mereka dan bukan sebaliknya.
Saat Talia mempertimbangkan hal ini dan kelompok mereka terus berjalan di sekitar bagian dalam markas besar organisasi ini, 3 orang mendekati mereka, datang dari arah yang berlawanan. Talia adalah orang pertama yang melihat bahwa orang-orang seperti itu ada di sana untuk mereka dan satu-satunya yang mengenali pihak lain. Ruth, orang-orang ini mungkin akan menimbulkan masalah bagi kalian semua. Setelah mendengar itu, Ruth dan keluarganya menatap wajah ketiga orang yang mendekati mereka, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua tampak muda dan memiliki paras yang rupawan dan aura yang mulia. Namun, jika mempertimbangkan tingkat kultivasi mereka, orang tidak dapat mengetahui banyak tentang usia atau latar belakang mereka. Dari ketiganya, 2 orang berada di level 70, dan wanita itu berada di level 69. Minos Stuart, kurasa. Pemuda di depan ketiganya bertanya sambil menatap mata Minos. Dia belum pernah melihat Raja Dataran Hitam sebelumnya. Namun, mengingat orang ini berdiri di samping putri-putri Vince dan Elise, tidak sulit baginya untuk menduga hal seperti itu. Itu aku. Siapa kau? Minos menatap orang itu dan kemudian pada 2 orang di belakang pemuda berambut hitam ini. Ia kemudian membuat gerakan anggun dengan tangannya dan berkata, "Yang ini namanya Lance Terry. Ini adalah teman-teman dan sahabatku, Leopold dan Megan." Ia kemudian menatap wanita-wanita di samping Minos dan Talia dan bertanya, "Kurasa mereka adalah istri-istrimu." "Kau cukup jeli," kata Minos, "ingin tahu apa yang diinginkan orang-orang ini darinya." "Jadi, apa yang kau inginkan?" "Hehe, langsung ke intinya. Aku suka itu." Pemimpin muda kelompok ini berkata sambil membentuk senyum di wajahnya. "Tentu saja aku ingin bertemu dengan Raja Black Plain yang terkenal itu. Ada banyak rumor tentangmu, calon Raja Vogel. Aku ingin tahu apakah itu benar dan juga, apa pendapatmu tentang pertandingan persahabatan. Apakah kau tertarik?" "Pertandingan persahabatan." Minos menatap orang ini dengan penuh minat tepat sebelum Talia berkata dengan suara rendah di telinganya. "Orang ini bersaing dengan ibumu untuk posisi penerus pemimpin sekte. Aku yakin dia di sini mencari masalah." "Benarkah?" Mata Minos menajam, menyadari bahwa orang ini ada di sana untuk mengujinya. Dia kemudian berkata, "Aku tidak tahu apa yang biasanya kamu lakukan di Sekte Awan Kelabu. Tapi aku jarang menunjukkan keahlianku kepada siapapun selain keluargaku, bawahan, atau musuh di medan perang. Aku tidak terlibat dalam pertempuran persahabatan kecuali ada semacam keuntungan yang dipertaruhkan." "Oh, apakah kamu ingin bertaruh?" Mata Lance melebar, menemukan hal menarik dari apa yang tampaknya disarankan oleh orang di depannya, taruhan. "Dan apa yang akan kau tawarkan padaku? Aku sudah punya banyak barang, dan aku ragu ada orang di levelmu yang punya sesuatu yang mampu membuatku terkesan," kata Minos, bertindak seolah-olah dialah yang berada di level yang lebih tinggi di sana. Setelah mendengar itu, ketiga orang itu membuka mulut mereka karena terkejut melihat betapa tingginya Minos menganggap dirinya sendiri. "Minos Stuart, kau bicara omong kosong. Kau tahu siapa kami?" Wanita level 69 itu adalah yang pertama mengatakan sesuatu, menunjukkan kejengkelan dengan melangkah maju. Kedua temannya perlahan-lahan membentuk ekspresi aneh dan memperhatikan Minos menjawab rekan mereka. "Kau benar, aku tidak tahu siapa kau." Dia berkata padanya sementara Talia merasa ingin tertawa. "Bajingan." Individu level 70 lainnya mengepalkan tinjunya saat dia menggumamkan ini, tahu bahwa Minos sedang menggoda mereka. "Tes." Lance muda kemudian menjadi kurang sopan kali ini dan berkata, "Minos, jangan salah mengira sopan santunku sebagai ketundukan. Aku telah bersaing dengan ibumu selama beberapa dekade. Jadi, kupikir, sebagai orang yang lebih tua, aku pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat, bukan?" "Tidak, jangan," kata Minos, menatap mata orang sombong ini yang mengira ia bisa menghalangi kelompok seperti itu dan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. "Aku tidak peduli siapa dirimu atau hubungan apa yang mungkin kau miliki dengan orang itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dan jika kau ingin bertarung, kau harus menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu yang mengagumkan. Jika tidak, lupakan saja." Kali ini bahkan Lance merasa kesal, ingin menyerang Minos saat itu juga. Namun, sayangnya, sekte itu tidak mengizinkan pertempuran yang tidak sah di luar tempat pertempuran, dan ia juga tidak akan mengambil risiko menyerang cucu ketua sekte dengan santai. Jadi ia hanya bisa memprovokasi orang ini. "Kalau begitu, biar kukatakan ini padamu.
Tanpa dukungan dari keluarga sekte, kau tidak akan mencapai posisi ketua sekte. Dan jika kau bersembunyi dari pertempuran melawan para pengikut, kau tidak akan mendapatkan dukungan bahkan dari para tetua keluargamu. Oh, itukah maksud semua ini? Minos tertawa. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan sekte ini. Tapi meskipun aku tertarik, hal seperti itu tidak akan menghentikanku. Aku akan mengambil apa yang aku inginkan, terlepas dari apakah orang lain menyukainya atau tidak. Hal dukungan tetua ini hanya untuk yang lemah. Dia menatap orang di depannya, menunjukkan kepada orang-orang di sana bahwa Lance adalah orang yang lemah di matanya. Apa yang kau katakan? Lance memerah karena marah dan melangkah maju. Apakah kau menyebutku lemah? Bahkan Maisi tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika kau tidak dapat mengambil posisi itu untuk dirimu sendiri dengan kekuatanmu, maka kau lemah. Thalia membuka mulutnya setelah mendengar ini, menyaksikan Minos menggoda orang-orang itu dengan rasa ingin tahu dan kekaguman yang besar. Butuh keberanian untuk menyebut seorang spiritual saint lemah di hadapan orang seperti itu. Kedua sahabat Lance mulai merasa canggung dengan situasi ini dan menaruh tangan mereka di bahu pria ini, takut dia akan menyerang Minos. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyadari bahwa mereka telah kalah dalam pertemuan pertama dengan Minos ini. Bajingan itu berani sekali, pikir wanita itu. Novel top 1, Orge. Pria itu kemudian bergumam kepada Lance. Jangan sampai kita kehilangan ketenangan. Orang ini penuh dengan omong kosong. Tidak bisakah kau lihat bahwa satu-satunya kesempatannya di sini adalah kakeknya? Benar sekali. Tanpa Oswald, bajingan kecil ini mungkin sudah mati di wilayah utara sekarang. Pikir Lance dalam hati ketika dia melihat senyum Minos yang menyebalkan dan cara para wanita Raja Stuart menatapnya. Mereka menatapnya, seolah-olah dia adalah sampah yang menghalangi jalan mereka. Kau memang bicara besar. Kemenangan kecilmu di wilayah utara telah memberimu banyak keberanian. Tapi mari kita lihat apa yang akan kau capai di sini. Bersembunyi seperti pengecut, kau tidak akan mendapatkan dukungan apapun. Minos kemudian menghentikannya untuk terus berbicara. Jika tiba saatnya aku ingin memimpin sekte ini, aku akan mengambil tempat ini. Para tetua tidak perlu berada di pihakku. Mereka harus mematuhiku. Tapi sampai saat itu, kalian bisa memainkan permainan kecil kalian dengan orang-orang seperti kalian. Aku tidak tertarik. Minos mulai berjalan sambil melingkarkan lengannya di pinggang Abi dan Gloria. Aku punya hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Ruth dan Thalia mengikuti gerakan Minos sementara wanita level 65 ini menatap orang-orang itu dengan ekspresi puas. Namun, ketiga orang itu tidak senang saat ini. Wanita level 69 dan pria yang mencoba menenangkan Lance menatap Minos dengan mulut ternganga sementara pemimpin mereka mengepalkan tinjunya erat-erat, gemetar karena marah. Urat lehernya terlihat, dan dia menatap tanah dengan pandangan bingung, masih tidak mengerti tamparan, acak yang baru saja diberikan Minos kepadanya. Lance datang ke Minos dengan berpikir dia akan menakuti pemuda desa ini dan menunjukkan kepada para tetua sekte bahwa orang seperti itu tidak layak untuk memimpin organisasi ini. Namun, siapa yang tahu? Dia telah terprovokasi dan kesal sementara bocah dataran hitam itu pergi dengan anggun setelah menunjukkan kelemahannya. Sialan dia, tidak heran keluarganya meninggalkannya di akhir dunia. Dia orang barbar yang tidak beradab, orang biadab yang tidak mengerti ketidakberartiannya. Lance mulai berpikir segala macam hal negatif tentang Minos saat dia menghentakkan kaki keras di tanah dengan gugup. Sayangnya baginya, seseorang selain orang-orang di kelompok Minos dan kelompoknya telah melihat situasi ini. Pemuda ini mengucapkan beberapa hal yang tidak masuk akal, tetapi dia berhasil masuk ke dalam pikiran Lance bahkan tanpa menggunakan tekniknya. Seorang tetua yang mengawasi Minos memikirkan hal ini, menganggapnya sangat memalukan bagi seorang kultivator level 70 untuk mudah kesal dengan seseorang level 62. Di sisi lain, cucu pemimpin sekte benar-benar memiliki kepribadian seorang penakluk. Dengan dia yang memimpin, organisasinya tidak akan pernah tunduk pada kekuatan lain. Dia menyadari karakteristik Minos ini. N0VL Next. Minos, menurutku cukup keren apa yang kau lakukan tadi, hehe. Komentar Thalia setelah mereka menjauhkan diri dari kelompok Lance. Itu bukan apa-apa, dia mengedipkan mata padanya. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa mendorongku, jadi seorang spiritual saint level 70 tidak akan mendapatkan apapun dariku. Hehe, kau benar-benar percaya diri. Thalia tersenyum,
bersenang-senang dengan saudara iparnya. Tapi tidakkah kau pikir itu akan menghalangi perubahan pikiranmu tentang memimpin tempat ini? Tanya Gloria. Justru sebaliknya, itu akan membantu kita terlihat seperti kita tidak tertarik dan Maisie tetap menjadi pewaris. Minos menjawab istrinya, bagaimanapun, tidak seorang pun akan menganggap serius kata-kataku. Mereka tidak tahu apapun tentangku, jadi untuk saat ini, tidak akan ada masalah selain mereka menganggapku sombong. Pokoknya, setidaknya kita akan mencegah orang lain mendekati kita dan mencoba menantangku hanya untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kuat. Minos sangat memahami tujuan Lance. Dan karena dia belum cukup kuat untuk bertanding persahabatan dengan orang seperti itu, dia telah menggunakan kata-kata sebelumnya untuk menciptakan pembenaran yang lebih baik agar tidak harus bertarung. Jadi, alih-alih menunjukkan kelemahannya, dia telah menghancurkan stabilitas mental seseorang yang lebih kuat dan menang dalam situasi sebelumnya. Bagi orang sombong seperti dia, ini sepadan, bahkan mengingat dia tidak peduli dengan sekte ini. Keesokan harinya, Minos dan istri-istrinya sedang menuju ke salah satu tempat di mana mereka akan berbisnis di sekte ini ketika tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang kenalan lama. Ruth adalah mantan anggota sekte ini yang telah tinggal bersama Kara dan Mona di tempat ini selama beberapa waktu sebelum kepergiannya yang terakhir. Jadi ketika dia pergi untuk mengarahkan keluarganya ke salah satu tempat yang disarankan orang tuanya, dia menggunakan jalan lama. Karena itu, mereka akhirnya bertemu dengan gadis muda berambut merah yang cantik dari kerajaan akhir, adik perempuan Ford, Kara Charlene. Minos. Dia melihat wajah menarik pria ini dan berteriak sebelum membentuk senyum di bibirnya dan berjalan ke arahnya. Di sisi lain, melihat Kara, Minos memperhatikan bahwa wanita ini sudah berada di level 59, tidak jauh dari mencapai tahap ke-7. Kara, kamu tampaknya melakukannya dengan baik di sini, iya. Kamu sudah hampir menjadi kaisar spiritual. Dia berseru kepadanya sambil membuka tangannya untuk memeluk wanita ini. Ruth dan Abi juga memperhatikan kultivasi Kara dan memberi selamat kepada wanita yang telah mereka kenal selama hampir 2 dekade ini. Hanya Gloria yang tidak akrab dengan Kara karena saat gadis berambut merah lainnya ini memasuki kehidupan Minos, mendekati bagian akhir perang kemerdekaan Dataran Hitam. Hehe, terima kasih. Meskipun aku tidak memilih untuk mengikutimu, aku masih mempertahankan kecepatan kultivasi yang baik di sekitar sini. Dia berkata kepada mereka, terkesan dengan level ketiga kenalan lamanya, yang telah melangkah lebih jauh dari yang dia duga. Kalian dapat berpindah pihak kapanpun kalian mau. Minos berkomentar kepadanya saat dia mengingat ibu dan ibu tiri Kara. Keluargamu di kerajaan akhir pasti memiliki sekitar 3 kaisar spiritual sekarang. Ya, aku baru saja menerima pesan dari ayahku. Dia maju satu tahap setelah menerima kesempatan untuk berkultivasi di kota kering. Dia berkata dengan nada bersyukur, bersiap untuk memberikan hadiah khusus kepada Minos segera setelah dia menginginkannya. Minos tersenyum pada Kara, tetapi melihat ke arah perut Gloria, dia memperkenalkan istrinya kepada wanita ini. Kara, ini Gloria, Uskup Agung Gereja Spiritual untuk wilayah kita. Dia adalah istri ketigaku dan saat ini sedang mengandung putri kita. Mulut Kara ternganga karena terkejut saat menatap perut Gloria. Kau sudah akan menjadi seorang ayah. Tiba-tiba sekali. Hal-hal seperti itu memang terjadi, kata Minos, mengingat bahwa ia telah berusaha selama beberapa tahun untuk mencapai prestasi seperti itu dengan para wanitanya. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu. Kara menyapa Gloria dengan lebih formal, merasa sedikit malu tentang apa yang ingin ia lakukan dengan Minos sekarang setelah ia mengetahui informasi ini. Mereka kemudian berjalan bersama selama beberapa menit, membicarakan hal-hal kecil, seperti perselisihan Minos dengan Ford selama ia berada di Sekte Suci. Selain itu, kelompoknya mendengar bagaimana ia menghabiskan beberapa tahun terakhir di tempat ini dan berbicara sedikit tentang kehidupan mereka di wilayah utara. Hal itu berkembang hingga Kara menanyakan sesuatu yang lebih relevan kepada Minos. Benarkah kau akan menjadi Raja Vogel? Aku mendengar rumor itu dari tuanku dan tidak bisa tidak terkejut. Itu benar. Ketiga wanita Minos menjawab di hadapannya saat ia menggelengkan kepalanya tanda setuju. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana mungkin seseorang dari wilayah utara menjadi penerus Vogel? Ia bertanya, menatap mata. Minos, banyak hal terjadi. Sederhananya, mantan keluarga kerajaan negara bagian itu menyerang kita dan kemudian harus melarikan diri.
Itu membuka pilihan ini, yang dengan cepat kuambil. Ia menjelaskan, selalu dengan senyum di wajahnya. Sekarang aku akan menjadi raja di tempat itu, hehe. Tidak dapat dipercaya. Kara kemudian teringat akan hal-hal yang telah dilakukan Minos di wilayah utara dan situasi di 4 negara bagian di utara kekaisaran ini. Ia kemudian bertanya dengan suara rendah. Kau tidak memikirkan perang lagi, kan? Gila sekali jika kau menginginkannya. Minos kemudian berkata dengan tidak adil. Apa pendapatmu tentangku, Kara? Aku berusaha keras untuk memastikan perdamaian di kelima negara bagian ini. Aku tidak percaya seorang teman lama akan berpikir begitu buruk tentangku. Istri-istri Minos tersenyum ketika Kara menatapnya dengan menuduh, mengetahui bahwa ia bajingan karena berani bermain sebagai orang baik untuknya. Kuharap kau tidak memiliki tujuan yang terlalu tinggi. Kekaisaran terlalu berbahaya bagi orang-orang di bawah tahap ke-8 untuk memikirkan hal-hal yang berisiko seperti itu. Ia berkomentar, mengetahui mentalitas yang dimiliki oleh kekuatan kerajaan. Kara adalah seorang putri, jadi ia tahu organisasi seperti milik Minos selalu mencari perkembangan dan terkadang mencoba untuk memakan lebih banyak dari yang dapat mereka cerna. Dengan begitu, ia harus memperingatkan orang-orang ini agar lebih berhati-hati dalam keadaan berbahaya ini. Jangan khawatir, Kara, kami tidak akan mencoba hal gila, komentar Ruth kepada teman lamanya sambil menepuk salah satu bahu Minos, dan Minos mengangguk. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini? Mengunjungi keluarga, tanyanya, mengetahui bahwa ibu Minos berasal dari sekte ini tetapi tidak tahu bahwa pemimpin sekte itu adalah kakek Minos. Ya, tetapi kami juga di sini untuk berbisnis, jawab Abi menggantikan suaminya. Suaminya mendesah, hanya memikirkan masalah yang sudah dan akan dihadapinya di tempat ini karena keluarga dari pihak ibunya. Begitu, Kara melihat ke toko pandai besi di dekat tempat mereka tiba, memahami bahwa hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dataran hitam. Tempat itu akan berkembang dengan baik dengan Minos sebagai pemimpinnya. Bahkan keluargaku bisa mendapatkan banyak keuntungan darinya. Dia merenung dalam hati, bertanya-tanya betapa berbedanya kota kering setelah bertahun-tahun. Dan dengan pikiran itu, dia tidak bisa menahan keinginan untuk kembali ke tempat itu tumbuh dalam dirinya, ingin melihat wilayah utara yang baru. Terakhir kali dia mengunjungi daerah itu adalah ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada Minos beberapa hari setelah upaya negosiasi perdamaian yang dipimpin oleh Gloria. Jadi wilayah utara dan dataran hitam yang dia lihat dalam perjalanan terakhirnya melalui daerah itu masih sama seperti di masa kecilnya. Itu membuatnya merasa nostalgia tetapi juga cemas akan masa depan, memutuskan bahwa dia harus kembali untuk mengunjungi keluarganya dan melihat sendiri perubahan yang dibawa oleh Minos. Baiklah, aku akan membiarkanmu melanjutkan urusanmu. Dia berkata sambil tersenyum kepada istri-istri Minos sebelum menatap matanya. Kurasa aku akan mengunjungi Black Plain setelah aku naik satu tingkat. Jadi, meskipun kita tidak bertemu lagi selama kau di sini, tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Hehe, aku menantikannya. Dia mengedipkan mata padanya sebelum mengucapkan selamat tinggal dan mengajak istri-istrinya ke dalam toko pandai besi di area itu. Saatnya berbisnis. Saat memasuki toko pandai besi di bagian markas besar Sekte Awan Kelabu, Minos dan istri-istrinya segera dilayani oleh seorang murid muda. Karena identitas mereka agak luar biasa, mereka segera dibawa ke salah satu orang yang bertanggung jawab untuk menghasilkan teknik spiritual di tempat itu. Jadi, dalam sekejap mata, mereka berada di ruang bisnis, duduk di sekitar meja oval tempat orang suci spiritual yang ditunjuk baru saja menyambut mereka. Jadi, Anda cucu dari Master Sekte, Minos Stuart, ya. Seorang wanita, setinggi 1,5 meter, berkata sambil tersenyum ramah di wajahnya. Anda ingin memesan teknik asli kelas hitam. Itu saja, itulah tujuan saya di sini, kata Minos sambil diamati dengan saksama oleh orang seperti itu yang tampaknya sedang mengevaluasinya. Mengapa dia mencoba berbisnis sekarang? Bukankah lebih baik mengembangkan pengaruhnya di sekte untuk mendapatkan teknik-teknik itu secara gratis di kemudian hari? Tetapi dia tidak mengerti kesombongan Minos yang besar. Pria ini bahkan dapat menggunakan organisasi ini untuk kepentingan dataran hitam jika dia mengambil tempat seperti itu. Namun, ia tidak akan pernah menerima bantuan dari orang-orang ini hanya karena keluarganya memimpin organisasi ini dan mencoba untuk mengangkatnya ke tampuk kekuasaan. Jadi, Minos tidak akan memanfaatkan posisinya
dan dengan bangga berdiri di sana untuk melakukan bisnis yang adil dengan para profesional spiritual setempat. Ia kemudian bertanya, Minos muda, kakekmu adalah pemimpin sekte. Bukankah lebih baik kau bernegosiasi dengannya? Bagaimanapun, aku tidak dapat menjual teknik asli profesiku kepadamu tanpa dia atau Dewan Tetua setuju untuk menjualnya kepadamu. Teknik spiritual profesi kritis di dunia ini tidak mudah diperdagangkan, terlebih lagi mengingat gulungan asli, barang yang dapat bertahan tanpa batas waktu. Kemudian, sekte dan organisasi yang kuat secara alami membatasi perdagangan teknik asli. Minos kemudian menjelaskan kepadanya, aku ingin menjalani prosedur negosiasi alami denganmu. Aku tidak ingin menerima keuntungan apapun di tempat ini karena keluarga Coleman atau tujuan orang tua itu. Orang tua, Minos melanjutkan, jika sekte tidak setuju untuk melakukan transaksi ini dengan persyaratan yang adil yang saya usulkan, maka saya akan mencari tempat lain. Bagaimanapun, saya akan segera menjadi Raja Vogel, jadi terserah Anda. Alis wanita ini menyatu saat dia memikirkan apa yang mungkin dikatakannya kepadanya. Apa maksudnya dengan itu? Apakah dia mengancam kita dengan mengatakan dia akan lebih dekat dengan Vogel daripada kita? Atau mungkin menggunakan pengaruhnya untuk menekan kita? Itu, apa maksudmu mengatakan itu? Dia bertanya sambil mempertimbangkan rumor yang sudah beredar di antara para tetua. Banyak yang sudah membicarakan kelakuan buruk Minos dengan para penjaga sekte dan Lens. Namun, versi cerita yang mereka tahu bukanlah yang sebenarnya, melainkan yang disebarkan oleh pria itu, yang mengatakan bahwa Raja Stuart adalah seorang fanatik dengan delusi keagungan. Jadi, dia tidak bisa tidak khawatir. Minos kemudian berkata sementara istri-istrinya menatap serius ke arah wanita itu. Sebenarnya, sekte ini dan aku tidak memiliki hubungan. Hanya pihakmu yang menganggap kami memiliki hubungan. Jadi, aku mengizinkanmu untuk berteman dengan Black Plains saat kami masih kecil. Pada saat yang sama, aku ingin melakukan ini saat aku tidak memengaruhimu, dengan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, untuk memulai hubungan masa depan kita dengan benar. Dia menggelengkan bahunya, tapi itu bukan urusanku. Jika kamu tidak mau menerima sikap itu, tidak apa-apa. Aku akan mencari seseorang yang mau. Apakah dia pikir kita memiliki hubungan yang baik dengan Black Plains adalah masalah besar? Dia menatapnya dalam diam. Bahkan dengan mempertimbangkan Vogel, itu tidak banyak mengubah statusnya. Bagaimanapun, dia hanya akan menjadi raja yang dekoratif. Jadi, apa yang menurutnya dapat dia capai? Wanita ini tidak menentang Minos, tetapi dia tahu bahwa beberapa keluarga di sekte ini akan menimbulkan masalah baginya dalam negosiasi seperti ini. Jadi dia tidak melihat bagaimana dia dapat meyakinkan mereka untuk berbisnis dengan dataran hitam. Salah satu alasan untuk tidak mudah memperdagangkan teknik seperti yang mereka inginkan adalah untuk mencegah kemajuan pasukan lawan. Jadi pembenarannya bahwa dataran hitam masih kecil seolah-olah tidak akan seperti itu di masa depan dapat digunakan sebagai dalih oleh para pesaingnya untuk menghentikan negosiasi. Begitu, jadi, apakah kamu bermaksud membeli teknik dari lebih banyak profesional atau hanya pandai besi? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami juga akan menangani masalah dengan ahli arai, ahli racun. Ruth mengatakan semua yang mereka cari dalam perjalanan melalui sekte awan kelabu ini. Setelah mendengar semuanya dan berpikir sejenak, wanita itu berkata, dengar, kurasa tidak akan mudah bagimu untuk bernegosiasi seperti ini. Kau harus mendapatkan persetujuan yang sudah kubicarakan untuk membeli atau memesan teknik-teknik itu. Tetap saja, jika penjual tidak tertarik, itu tidak akan terjadi. Novel Top 1, Orge, dan ternyata beberapa bisnis yang kau sebutkan mayoritas dikendalikan oleh satu keluarga di sekte kami, yang merupakan saingan keluarga Colemanmu. Jadi, kau mungkin tidak akan bisa melakukan semua bisnismu di sini. Benarkah? Kata Minos sambil menatapnya dan kemudian menatap istri-istrinya. Yah, itu tidak masalah. Kita akan membicarakannya nanti. Tapi, maukah kau berbisnis dengan kami? Aku bersedia membayar. Ia kemudian memaparkan tawarannya, yang sekitar 20% di atas harga rata-rata yang umumnya digunakan untuk bisnis seperti yang ia inginkan dalam negosiasi ini. Baiklah, kita bisa mulai dengan Sementara Minos bernegosiasi dengan wanita itu, di bagian lain sekte, orang-orang biasa telah mengetahui kedatangan kelompoknya. Ruth adalah anggota lama organisasi ini, dan Minos adalah pemimpin Black Plains yang terkenal kejam.
Dengan demikian, berita itu dengan cepat menyebar ke banyak talenta muda di generasi yang sama dengan mereka atau pangkat kekuasaan yang sama. Sementara sedikit yang tahu hubungan Minos yang sebenarnya dengan organisasi ini, banyak yang percaya dia ada di sana untuk mengunjungi keluarga Ruth dan mungkin berbisnis. Oleh karena itu, banyak yang mengira ini adalah kesempatan untuk berduel dengan orang terkenal, menantang saingan, atau mencoba berteman dengannya. Oleh karena itu, sekelompok anak muda sudah bergerak di sekitar sekte ini. Itu terutama berlaku untuk kelompok penggemar Ruth yang muda dan cantik, seorang anak ajaib dari organisasi ini yang telah merusak masa depannya dengan pergi ke Black Plain. Jadi orang yang menyihir Nona Miles ada di sini. Seorang pemuda pirang yang kuat bertanya kepada teman-temannya, sementara senyum muncul di wajahnya. Ya, Kepala Garik, saya mendengar dia terlihat bersama ketiga istrinya di area 12 hari ini. Salah satu dari mereka berkata. 3. Orang itu menatap temannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan Nona Miles memikirkan orang lain? Bagaimana, jika itu aku akan memperlakukannya seperti seorang dewi. Dia kemudian mengepalkan tangannya, merasa seolah-olah dunia ini tidak adil dan anak nakal seperti Minos tidak pantas mendapatkan Ruth yang mulia. Sementara itu, di salah satu area keluarga tingkat tinggi sekte awan kelabu, 3 wanita cantik tengah minum teh spiritual sambil mengobrol. Benarkah apa yang mereka katakan? Apakah pemimpin sekte ingin memberikan jabatannya kepada Minos Stuart itu? Orang luar, salah satu dari mereka, seorang wanita berambut hitam, bertanya sambil menatap temannya di seberang meja. Wanita lainnya di sana, juga menatap wanita pirang yang saat itu memejamkan matanya, lalu berkata, "Itu sangat tidak adil. Kakak perempuan itu bertarung ketat dengan Maisy selama puluhan tahun, dan sekarang Minos ini datang dan mengambil semuanya." Apa yang dipikirkan oleh pemimpin sekte, yang berambut hitam itu mengangguk. Aneh sekali. Minos ini tidak tahu apapun tentang kita. Dan dari apa yang kudengar, dia adalah orang barbar yang mencintai pertempuran dan menjilati darah musuhnya di bilah pedangnya. Ya, si rambut coklat muda itu setuju. Kudengar dia menikmati penderitaan orang lain dan bahkan memaksa sebuah keluarga melakukan bunuh diri kolektif di kerajaan coklat. Kau percaya itu? Bagaimana mungkin seorang fanatik seperti dia memimpin kita? Bahkan Lance tampaknya pernah menderita bersamanya. Seorang pengecut dengan delusi keagungan dan yang mencintai darah yang paling lemah. Akhirnya, wanita berambut pirang itu berkata sambil mencium aroma manis tehnya. Benarkah itu? Kudengar dia sudah mencapai level 62. Tapi kuingat Maisy baru saja mengandung dia beberapa dekade lalu. Dia membuka matanya dan melihat ke taman di sebelah tempat mereka berada. Aku sudah mencapai level 60 saat itu, tapi meskipun begitu, aku hanya mencapai level 71, sementara dia tidak berkultivasi selama setengah waktu dan tetap mencapai level 62. Apakah dia benar-benar pengecut seperti yang dikatakan Lance? Dia bertanya kepada teman-teman dan pendukungnya. Sekte itu memiliki 3 kandidat utama untuk menggantikan Oswald di generasi Maisy. Di antara mereka adalah Ibu Minos, Lance, dan si pirang, Ivory Moss. Nove LB in. COM, Maisy selalu menjadi favorit karena bakatnya yang lebih unggul daripada orang-orang yang lebih tua darinya dan hubungannya dengan Oswald. Namun Lance dan Ivory, meskipun si pirang itu lebih baik selama kompetisi dengan Ibu Minos, tidak memiliki perbedaan besar dalam hal dukungan pada hari-hari itu. Ivory sangat berbeda dari Maisy dalam hal profil, dan ini hanya meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi dia menarik lebih banyak orang yang tidak menginginkan Putri Oswald di posisi Master Sekte. Di sisi lain, Lance tidak begitu berbeda dari Maisy dalam hal tujuan. Tetap saja, dia mendapat dukungan dari keluarganya, yang difokuskan pada produksi susunan spiritual, mekanisme pertahanan penting untuk sekte ini. Pada saat kompetisi dengan Maisy, Ivory lebih kuat dari Lance. Selain itu, sekte tersebut tidak sedang mengalami masa-masa membutuhkan item pertahanan. Dengan demikian, pengaruhnya lebih signifikan daripada pengaruhnya, dan ia memiliki lebih banyak kesempatan untuk berduel melawan Ibu Minos. Situasi telah berubah dengan adanya perang melawan Science Killing Sect dan perbedaan level di antara mereka pun berkurang. Oleh karena itu, saat ini, Lance berpotensi menjadi pesaing terbesar Minos, bukan Ivory, yang merupakan penantang Maisy yang paling menonjol. Bagaimanapun,
Ivory mengetahui hal ini dan meragukan rumor yang telah disebarkan kelompok Lens pada malam sebelumnya. Salah seorang temannya kemudian menjawab pertanyaannya. Dia berbakat tidak mengubah kepribadiannya. Faktanya, dia adalah monster ganas yang meneror wilayah utara. Cek, dia memiliki lebih banyak kedekatan dengan sains killing seksialan itu daripada dengan kita. Yang lain berkata sambil membuat ekspresi tidak senang. Bisa jadi, komentar Ivory saat ia mengingat informasi yang telah ia dapatkan tentang Minos dan Maisie. Keduanya sangat berbeda dan punya beberapa masalah. Matanya menyipit. Mungkin aku bisa memanfaatkan itu untuk mendekatinya. Sementara itu, kedua sahabatnya terus membahas betapa buruknya Minos, membuatnya tampak seperti monster mengerikan yang akan menakuti anak-anak. Kecil. Beberapa waktu kemudian, Minos menyelesaikan negosiasinya dengan wanita tadi, yang dengannya dia telah mencapai kesepakatan yang perlu disetujui oleh atasannya. Setelah ini, dia dan istri-istrinya meninggalkan toko itu dengan maksud untuk melanjutkan bisnis, membeli barang-barang untuk dataran hitam, dan mengenal lebih jauh tempat ini. Sayangnya bagi kedamaian keluarga itu, mereka dicegah oleh sekelompok raja spiritual tingkat tinggi dan kaisar spiritual tingkat rendah yang ingin mendekati mereka. Minos, kau diktator, bebaskan wilayah utara. Benar sekali, kami tidak suka orang sepertimu. Hidup demokrasi. Minos, aku mencintaimu. Berikan aku anak-anakmu. Wah, kau memang luar biasa. Mau bertanding persahabatan denganku. Beberapa orang mendekati mereka, sementara sebagian besar diam saja, hanya memperhatikan mereka sambil tersenyum atau berwajah serius. Minos mendengar hal-hal itu dan tertawa sementara istri-istrinya, terutama Abi, melihat ke arah wanita yang mengucapkan kata-kata tidak masuk akal itu. Dasar jalang, bagaimana mungkin seseorang berani mengatakan hal-hal seperti itu? Abi membuat ekspresi serius yang mematikan, merasa bahwa dia harus menghajar orang itu. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap wanita-wanita yang Minos putuskan untuk diajak bicara. Tetapi orang asing yang tidak dikenal, ya, itu berbeda. Ratu ini sudah menindas wanita yang memiliki akses ke Minos, memaksa bawahan dalam organisasinya untuk berpakaian dengan sopan dan menjaga jarak dari raja. Pada saat yang sama, dia melarang sikap tidak pantas tertentu terjadi di negaranya. Jadi, bukan orang dari kekaisaran yang akan menghentikannya dari mempersenjatai suaminya. Sementara Minos menertawakan orang-orang idiot yang memanggilnya diktator dan menuntut kemerdekaan daerah yang belum pernah mereka kunjungi, dia mendengar sesuatu yang mengakhiri suasana hatinya. Minos Stuart, aku menantangmu untuk bertarung. Seorang pria muda berambut pirang mengatakan ini dengan nada heroik. Nona Miles pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik darimu, seorang pria yang tidak akan mempermalukannya seperti yang kau lakukan. Ruth melihat ke arah orang itu bersama Minos, dengan mudah mengenali salah satu pria yang mengejarnya selama dia berada di sekte ini. Garik, menurutmu apa yang sedang kau bicarakan? Dia bertanya, menatapnya, seorang teman masa kecil yang telah menjadi salah satu dari banyak orang yang tertarik padanya. Sayangnya, Minos telah mengambil hati wanita ini untuk dirinya sendiri sebelum dia benar-benar bisa mendekatinya. Garik dan Ruth memiliki perbedaan usia hanya 1 tahun. Saat Minos bertemu dengannya, dia baru berusia 18 tahun, dan Garik berusia 19 tahun dan masih berpikir dia akan punya banyak waktu untuk mencoba mendekatinya. Sayangnya baginya, dia terlalu lama, dan saat dia memberanikan diri untuk mengajaknya keluar, Ruth sudah menyadari ketertarikannya pada Minos. Karena itu, dia sampai pada situasi ini, menjadi frustrasi tetapi masih menjadikan Ruth sebagai dewi dalam hidupnya, yang ingin dia layani. Siapa orang konyol ini? Tanya Minos.